Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zainuddin Nursan Yahya dengan NIM 231910101078. Di sini saya ingin menjelaskan PowerPoint tentang kapasitor pada mata kuliah mekatronika. Yang pertama yaitu definisi. Jadi dalam mata kuliah mekatronika yang merupakan integrasi dari teknik mesin, teknik elektronika dan informatika, kapasitor dipahami sebagai komponen elektronika pasif yang dimiliki kemampuan untuk menyimpan energi atau muatan listrik dalam medan listrik untuk sementara waktu. Secara fisik, sebuah kapasitor sederhana terdiri dari dua buah pelat konduktor, biasanya dari logam, yang dipisahkan oleh bahan isolator yang disebut dielektrik. Dielektrik inilah yang menentukan karakteristik kapasitor, seperti kapasitansi dan tegangan kerjanya. Lalu selanjutnya yaitu ada fungsi-fungsi dari kapasitor. Yang pertama yaitu penapis sebagai penapis sinyal atau filter. Nah, filter ini dibagi menjadi tiga macam, yaitu yang pertama low pass filter atau LPF yang berfungsi untuk memblokir frekuensi tinggi. Lalu yang kedua high pass filter atau HPF untuk memblokir frekuensi rendah. Lalu yang ketiga yaitu filter power supply yang berfungsi untuk menstabilkan tegangan. Yang kedua ada coupling dan decoupling. Coupling ini memisahkan komponen DC dengan arus DC, dengan arus AC, maaf. Lalu untuk decoupling atau bypass ini sendiri fungsinya untuk memintas noise atau fluktuasi tegangan yang tidak diinginkan langsung ke ground. Yang ketiga yaitu sebagai penyimpanan energi atau energy storage, berfungsi sebagai seperti baterai kecil yang dapat menyimpan dan melepaskan energi dengan sangat cepat. Lalu yang keempat ada pengaturan waktu atau timing yang berfungsi bersama dengan resistor, kapasitor membentuk rangkaian RC. Waktu pengisian dan pengosongan kapasitor dapat diprediksi. Biasanya digunakan untuk membuat osilator sederhana, contohnya seperti pembangkit gelombang, lalu menghasilkan delay atau penggunaan pada rangkaian. Selanjutnya ada jenis-jenis kapasitor. Untuk yang saya cantumkan ini kapasitor nilai tetap. Lalu eh, yang pertama yaitu kapasitor keramik, yang dimana isolatornya ini sendiri terbuat dari keramik, berbentuk bulat atau persegi panjang biasanya. Untuk nilai kapasitornya sendiri biasanya di antara 1 picofarad hingga 0,01 mikrofarad. Lalu yang kedua kapasitor polyester, yang isolatornya ini terbuat dari polyester, lalu berbentuk persegi persegi empat, dan untuk nilai kapasitornya ini berada di antara 1 nanofarad hingga 15 mikrofarad. Lalu yang ketiga ada kapasitor kertas, yang isolatornya ini sendiri terbuat dari kertas dengan nilai kapasitor antara 300 picofarad hingga 4 mikrofarad. Lalu ada kapasitor mika, yang dimana isolatornya ini terbuat dari mika dengan nilai kapasitornya berada di antara 50 picofarad hingga 0,02 mikrofarad. Selanjutnya ada kapasitor elektrolit. Isolatornya ini sendiri terbuat dari elektrolit, biasanya berbentuk tabung atau silinder. Lalu untuk nilai kapasitornya berada di antara 0,47 mikrofarad hingga ribuan mikrofarad. Lalu yang terakhir ada kapasitor tantalum. Untuk isolatornya ini sendiri sama seperti kapasitor elektrolit, yaitu terbuat dari elektrolit. Untuk kapasitor tantalum ini sendiri berukuran kecil atau mungil. Lalu untuk nilai kapasitornya ini 0,47 mikrofarad hingga ribuan mikrofarad. Dan untuk kapasitor keramik, kapasitor polyester, dan kapasitor kertas sama kapasitor mika ini sendiri masuk ke jenis kapasitor polar.
Lalu untuk kapasitor elektrolit dan kapasitor tantalum ini masuk ke nonpolar. Bisa dilihat dari simbol ini, simbolnya berbeda. Jadi untuk kapasitor polar ini bisa dibolak-balik. Sedangkan kapasitor nonpolar ini nilai plus dan minusnya sudah ditentukan. Next ada persamaan, persamaan-persamaan yang digunakan dalam kapasitor. Yang pertama yaitu kapasitansi, persamaan untuk mencari kapasitansi. Ada C sama dengan Q per V. Yang dimana C ini kapasitansi dengan notasi Farad, lalu ada Q atau muatan dengan notasi kolom atau C, lalu ada V yaitu tegangan dengan notasi V. Lalu untuk energi yang tersimpan persamaannya yaitu E sama dengan setengah kali C kali V kuadrat. Untuk E sendiri yaitu energi yang tersimpan satuannya yaitu Joule dengan notasi J. Lalu untuk C sama seperti yang tadi kapasitansi satuannya Farad dengan notasi F. Lalu untuk V sama juga tegangan satuannya volt dengan notasi V. Lalu untuk persamaan konstanta waktu, tau sama dengan R kali C. Yang dimana tau ini konstanta waktu dengan satuan waktunya second. Untuk R ini sendiri yaitu resistansi total dalam rangkaian satuannya ohm. Lalu C sendiri ini kapasitansi dengan satuan farad. Selanjutnya ada persamaan pada susunan rangkaian kapasitor, yang dimana seri ini, susunan seri dan susunan paralel ini rumusnya sama seperti rumus rangkaian resistor. Cuma di sini bedanya yaitu dibalik. Untuk seri ini sendiri, untuk muatan listriknya ini sama, Q, QS sama dengan Q1, sama dengan Q2, sama dengan Q3. Dan untuk beda potensialnya ini sendiri, V1 plus V2 plus V3. Lalu rumus kapasitansinya, yaitu untuk seri ini menggunakan seper C, sama dengan seper C1, seper C2, plus seper C2, plus seper C3, plus seper CN. Lalu untuk susunan paralel, yang dimana muatan listriknya ini sendiri, Q sama dengan Q1 plus Q2 plus Q3. Dan untuk beta potensialnya V sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Dan untuk C-nya untuk kapasitansinya ini sendiri yaitu C1 plus C2 plus C3 plus Cn atau seterusnya. Selanjutnya ada soal-soal mengenai kapasitor. Yang pertama, terdapat sebuah kapasitor dengan mempunyai besaran kapasitas sebesar 1 mikrofarad yang dimuati oleh sebuah baterai berkapasitas 20 volt. Maka berapakah muatan yang tersimpan dalam kapasitor tersebut? Lalu yang kedua, terdapat dua buah kapasitor masing-masing yang masing-masing memiliki kapasitas 8 mikrofarad, kemudian disusun seri dengan beda potensial 100 volt. Maka berapakah energi yang tersimpan dalam sistem tersebut? Dan soal yang ketiga, besaran pada sebuah kapasitas yakni 2 picofarad. Kemudian dimuati oleh sebuah baterai berkapasitas 10 volt. Jadi berapakah yang terdapat di dalam muatan kapasitor tersebut? Untuk pembahasan ini sendiri yaitu pembahasan nomor satu, yang dimana tadi kapasitornya memiliki kapasitas 1 mikrofarad atau sama dengan 10 pangkat min 6 farad. Lalu untuk V-nya sendiri 20 V. Untuk rumus Q yaitu adalah C kali V. Lalu dikalikan 10 pangkat min 6 dikali 20, nolnya coret.
Akhirnya dikurangi satu menjadi 2 kali 10 pangkat min 5 kolom. Untuk muatan yang tersimpan dalam kapasitor. Lalu yang pembahasan soal kedua, sini diketahui di susun rangkaian seri yang dimana C1 dan C2-nya masing-masing memiliki kapasitas 8 mikrofarad. Lalu untuk beda potensial yang ini sendiri memiliki tegangan 100 volt. Pertama-tama kita mencari C totalnya, yaitu dengan rumus kapasitor yang seri, yang dimana 1/C sama dengan 1/C1 plus 1/C2. Lalu didapatkan hasil sebagai berikut, lalu dibalik menjadi 8/2, akhirnya mendapat 4 mikrofarad atau 4 kali 10 pangkat min 6 farad. Lanjut mencari energi yang tersimpan, kita masukkan rumus E sama dengan setengah kali C kali V2. Setengah kali C yang sudah kita cari tadi, 4 kali 10 pangkat min 6, dikali tegangan 100 volt kuadrat. Didapatkan hasil sebagai berikut. Hasilnya yaitu 2 kali 10 pangkat min 2 sama, atau 0,02 Joule. Untuk pembahasan soal yang terakhir, diketahui muatan muatan kapasitas, muatan kapasitor, maaf, untuk C ini sendiri kapasitas dari kapasitor itu memiliki kapasitas 2 picofarad atau 2 kali 10 pangkat min 12 farad. Untuk tegangannya sendiri yaitu 100 volt dan kita disuruh mencari Q atau muatan pada kapasitor tersebut, yang dimana rumus Q ini Q sama dengan C kali V, yang dimana kita masukkan saja C-nya 2 kali 10 pangkat min 12 kali tegangannya 100, ditemukan hasil 2 kali 10 pangkat min 10 atau 0,0002 mikrofarad, yang dimana jika dijadikan farad menjadi 0,00000002 farad. Baik, mungkin itu saja dari saya. Bila ada kurang atau salah kata dalam presentasi saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.